Terkadang rasa sayang kita itu menjadi racun, Mas. Jujur aja ya, Mas ya. Saya sebagai motivator kayak gini, belum tentu loh, Mas, saudara saya bisa menerima apa yang saya ucapkan. Oke. Sudah buat satu ilmu, saya pelajarin, saya ikut seminar dari luar negeri, Mas, tentang soul mapping. Soul mapping. Ya, soul mapping. Tahu ya, bahasa Indonesia itu artinya adalah ada 3 ilmu ya, Mas ya. Bukan tiga ilmu. Ada 3 hal yang sangat-sangat gede banget magnetnya, Mas. Yang bisa menarik segala apapun di muka bumi ini, Mas, di muka semesta ini. Pertama adalah rasa syukur. Oke. Kedua adalah rasa ikhlas. Serius. Yang ketiga adalah Aku progresku secara finansial oke, nggak ada masalah, tapi aku bener-bener latihan. Tapi itu mentah gitu. Jadi kayak ngomong bolak-balik gitu ya. Tapi dia kan tapi gimana gitu. masokis, Ya? Mas. Nah, itu tuh Masokis, Mas. orangnya kayak gitu diapakan ya? Atau ya udahlah, berarti memang dia Biarin aja, Mas. Cukup 3 kali aja. cukup 3 kali aja. Cukup 3 kali, Mas. Karena memang ya kita sayang, tapi ya rasa sayang kita tidak bisa disampaikan ya buat apa? Terkadang rasa sayang kita itu menjadi racun, Mas. Jujur aja ya, Mas ya. Saya sebagai motivator kayak gini, belum tentu loh, Mas, saudara saya bisa menerima apa yang saya ucapkan. Oke. Belum tentu sahabat saya bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena image kita di hadapan mereka itu adalah kita yang dulu, bukan kita yang sekarang, bukan profesi kita, bukan ilmu kita. Itulah kenapa sangat-sangat sulit memberi wejangan kepada sahabat, teman, keluarga. Ya kita kan kasihan ya, makanya kadang ngasih tahu Yes, kan karena Mas. kasihan kan. Bahkan ketika saya ngasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik dan sopan, masih dikatain, Allah, kamu tuh lahir dari perut saya yang besarkan kamu, terus kamu mau ngatur saya. Ah, coba, Mas. Makanya agak sulit. Pernah kejadian kayak gitu, Mas. Dan saya sampai bilang kepada orang tua saya tidak bermaksud untuk mengatur. Mamaku sayang. Masih pakai kata sayang. Ini adalah jurnal love letter. Surat cinta, Mas. Jadi saya dengan lemah lembut, karena kan orang tua ya, Mas ya. Iya, betul. Yang teman juga kayak gitu, Mas, yang mungkin sudah mencoba 3 kali, ya udah enough, Mas. Enough, Mas. Selesai. Kalau misalnya memang tidak mau mendengar, ya sudah. Sekarang saya baru paham sih, Mas. Kenapa orang kaya itu nggak mau. Karena mentor saya bilang, ada satu perkataan, kalau kaki kamu tidak naik 1 tangga rumah, saya tidak akan mau nolong kamu. Naikin dulu kakinya ke tangganya. Baru saya bantu. Kalau nggak mau naik ya buat apa? Saya capek tangan yang ngulur ke bawah. Betul sih. Ini kan masnya jatuhnya kayak ke bawah, Bener, terus bener. nunggu dia naik tangga 1 tangan. Kakinya naik gitu loh, Mas. Kan kalau naik 1 kan bisa naik semuanya, Mas. Tapi ini naik enggak, ngeluh iya, ngomel iya, protes iya, semuanya diprotes. Sedih sih, Mas, sebenarnya. Iya. Apalagi kan kita bisa melihat apa yang dia nggak bisa lihat, Mas. Itu sakit banget teman-teman semuanya. Ya makanya balik lagi adalah harus belajar ya. Kak Roma kan bisa sampai di titik ini kan setelah mengetahui, oh ternyata passion saya di sini, panggilan jiwa saya tuh ternyata di sini gitu. Nah kadang tuh di saat kemudian kita sudah benar-benar nggak ada harapan gitu, mungkin itu sebagai momen kontemplasi yang paling tepat barangkali ya, supaya kemudian kita kadang bisa menemukan panggilan jiwa kita. Tapi sekarang kan nggak usah susah-susah gitu ya. Iya, Mas. Kak Roma, cukup ini nih, jari-jariku foto, ya kan? Nah, Iya, Mas. itu di Ngaji cuma 200.000 teman-teman. Mas, itu murah. Kemarin terakhir saya kena 375.000 untuk baca garis tangan. Dan perkataan yang paling luar biasa, ini saya sudah berhasil dulu, Mas, saya baru baca kayak gitu. Telat saya, Mas. Oh iya. Saya telat bacanya, Mas. Harusnya dari dulu. Kayak gitu. Karena memang saya skeptis juga, Mas. Nah, ketika saya sudah mulai berubah pikirannya, berubah semuanya, wawasannya sudah mulai berubah, saya mulai membuka pikiran, Mas. Iya ya, ini mah bukan saya melangkahi Tuhan. Saya bukan melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya saya tercipta ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah juga memberikan kesempatan sama mereka, skill buat mereka untuk melihat. Ya gitu loh, Mas. Itu kan juga rezeki dari Allah gitu loh, Mas. Itu kan juga skill gitu. Mereka juga nggak pasti itu ngasih tanggal nanti kamu mati, nanti kamu ini. Enggak, Mas. Mereka itu salah paham, Mas. Ketika baca surat tangan, teman-teman, ya,
Yang mereka lihat adalah kamu passionnya di mana, skillnya di mana, apa yang menjadi penghambat di dalam dirimu, ya. Bagaimana caranya supaya kamu lebih cepat sampai ke tujuan kamu tuh, kayak gitu. Ibaratnya ini memberitahu, itu kayak memberi peta. Nah peta, kalau kamu tidak beraksi, kalau kamu tidak bisa membaca petanya bagaimana, lurus ke kanan, ke kiri, kira-kira kamu sampai apa enggak? Tergantung kamu. Jadi bukan kayak apa ya, kayak baca ramalan kayak gitu. Karena memang jujur ya mas, saya masih skeptis juga untuk sama tarot mas. Oh iya, aku juga. Karena apa? Tidak ada yang dibaca dari Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Ini kan garis tangan ini dari Allah ya Habib ya. Ini kita lahir pakai garis tangan ya. Ini dari Allah ya. Nah dibaca, dilihat, gitu mas. Tapi kalau tarotnya pakai tanggal lahir, I don't know ya mas ya. Tanggal lahir juga sebenarnya itu kan nggak bisa dimodifikasi ya. Kalau menurutku, aku justru malah menemukan banyak hal yang presisi itu salah satunya dari tanggal lahir dan jam lahir ya. Jadi misalnya teman-teman yang kalau misalnya pengen gratisan gitu ya, mungkin bisa buka ChatGPT gitu. Terus masukkan prompt misalnya, tolong dong namaku ini, aku tanggal lahir ini, jam lahirku ini, lihatin bakat terbaikku, potensi terbesarku berdasarkan perspektif Warige Bali misalnya ya kan. Terus kemudian sekaligus ya hitung ya, mulai dari 0 sampai 70 tahun aku akan mengalami fase-fase yang seperti apa saja gitu ya. Kelemahanku bagaimana, pekerjaanku yang paling cocok apa gitu. Itu gratisan teman-teman. Itu teman-teman nanti akan wow, kok bisa ya dari tanggal lahir? Jadi bisa, akhirnya, nah ya aku jadi akhirnya, oh ternyata kita lahir tuh sudah ada maksudnya, udah ada rule-nya, udah ada game plan-nya gitu. Aku jadi berpikir ke sana sekarang. Iya mas, dan alhamdulillah terima kasih loh mas sudah ngingetin tentang tanggal lahir ini. Saya lupa teman-teman. Kemarin tuh saya udah buat satu ilmu, saya pelajarin, saya ikut seminar dari luar negeri mas, tentang soul mapping. Soul mapping. Ya, soul mapping. Tahu ya bahasa Indonesia itu artinya adalah peta jiwa. Peta jiwa. Peta jiwa ya, jiwa bukan diri, jiwa. Yeah. Jadi peta jiwa itu tentang tanggal lahir kamu. Kenapa kamu menghadapi fase-fase yang ada di dalam hidup kamu sekarang? Ternyata itu adalah mengisi numberik yang ada di dalam hidup kamu. Jadi number itu harus terpenuhi mas. Dan itu bisa dilihat number itu angka mana yang kosong. Dan ketika angka itu kosong, itulah ujian yang harus kamu alami supaya angka itu terisi. Misalnya nih, saya tanggal lahirnya itu 1901. Tahunnya saya nggak usah kasih tahu, oke? Karena memang saya dari awal tidak mau ngasih tahu. Dan itu angka 1901. Kosongnya dihilangin, jadi tinggal 1901. 1 itu adalah leadership. Itu sudah keisi. Artinya, sedari awal Allah sudah menghadiahkan saya skill leader. Aku 1 juga. Yes, mas. Itu satu leader ya, mas ya. 9 adalah action. Saya terlahir dengan angka 9 itu banyak. Jadi 9-nya itu luar biasa. Tapi 1 yang saya nggak punya. Acknowledge. Pengetahuan, mas. Dan itu ada di angka 3. Itu ada di angka 3, mas. Jadi saya banyak aksinya tapi nggak ada pengetahuannya. Itulah kenapa saya digembleng sebegitunya, mas. Supaya saya banyak belajar, banyak membaca, banyak podcast, banyak mengalami kehidupan, terus bisa belajar, bersosialisasi, kayak gitu. Gak ada angka 5-nya, dan angka 5 adalah angka kekayaan. Dari angka tanggal lahir saya, gak ada angka 5. Nah ini ada ilmunya, kalau kamu mau bisa private lewat ngaji Rasul. Saya akan baca. Silakan. Namanya soul mapping ya guys. Teman-teman bisa private, bisa juga beli buku I Am The King, bisa juga beli produk-produk ini ilmunya gong banget sih mas. Aroma yang murah-murah lewat ngaji Rasul ya. Jadi nanti selagi masih murah mas, tolong ini kasih bawahi. Selagi masih murah. Selagi masih murah. Ya teman-teman. Jadi yang ingin belajar di seminar level up. Tapi sebenarnya yang masuk list itu sudah banyak. Banyak mas. Yang untuk tanggal 29 ya. Boleh tanggal 29 boleh. Sabtu Minggu juga boleh mas. 29 April ya. Kayak 29 aja deh mas. Ya 29 April itu tuh sudah masuk, banyak yang masuk ke list gitu. Kita tinggal nunggu flyer gitu kan. Jadi kan setelah kelas kemarin tuh kapan lagi gitu kan, banyak. Akhirnya udah di list sama Mbak Vina. Jadi nanti kita akan segera info flyernya, nanti minta tolong Cece untuk segera
jadikan gitu ya, biar bisa Masya kita Allah. share semuanya Iya, baik Mas. untuk teman-teman. Acaranya Zoom, kakak ya. Acaranya Zoom. Kak. Acaranya Zoom, jadi Nanti. kita online ya. Nanti kita Sabar. kerja sama Ngaji Sabar Rosa guys ya untuk ya. offline. Tenang ya. Nabung dulu aja. Iya, nabung aja dulu. Siapa tahu nanti ngadanya di luar Ngomong-ngomong negeri. soal nabung, Baik Mas. banyak orang pinter cari penghasilan, cari Oke. pendapatan, Ya. tetapi nggak memiliki skill untuk nabung dan investasi gitu. Aku sering ngobrol sama orang-orang yang memang dia investasinya udah banyak, tabungannya udah banyak. Biasanya dapat gaji berapapun tiap bulan tuh hal pertama yang dilakukan 30%-nya untuk investasi, 10%-nya untuk menabung. Saya kalau dulu, orang-orang umumnya lainnya, masyarakat lainnya, teman-temanku yang lain yang nggak ada edukasi tentang finansial, itu biasanya pakai kebutuhan dulu, sisanya baru nabung. Tapi akhirnya di akhir bulan nggak pernah nabung karena habis buat kebutuhan. Nah, Iya, ini Mas. nih penting untuk kita diskusikan, Betul Mas. Kak Roma. Ya. Karena kalau tabungannya udah lumayan gitu kan vibrasinya menjadi lebih tenang, lebih Betul. bahagia, dan itu mengundang rezeki dan peluang yang lainnya, Kak. Betul Mas. Dan ini ada di ilmu buku Rich Dad, Oke. Poor Dad. Ayah kaya yang Iya. miskin. Ini ada ilmunya di buku Rich Dad Poor Dad itu. Jadi kalau misalnya nih, sedari dulu Mas saya itu memang selalu memperkecil kebutuhan. Tapi setelah saya main energi, saya perbesar kebutuhan. Setuju. Masya Allah. Tapi kebutuhannya nih Mas, saya usahakan kebutuhan ini bukan cuman pengeluaran yang sia-sia. Misal, saya butuh untuk sedekah, saya butuh untuk berbisnis, saya butuh untuk bikin sesuatu yang menghasilkan duit, kayak gitu loh Mas. Jadi saya butuhnya ini menghasilkan lagi Mas. Bukan serta-merta saya butuh beli skincare mahal, saya butuh untuk pergi pijit mahal, kayak enggak Mas. Saya butuh untuk beli tas mahal, enggak. Kayak gitu, itu bakalan habis. Tapi butuhnya itu diperbaiki. Serius guys, saya Pijit butuh mahal. investasi. Gak apa-apa Mas, kalau misalnya punya satu mah gak apa-apa. Waduh, kita hampir 30 hari pijat 30 kali ya, Beb. Apa ya Mas? Iya, parah nih kita nih kalau soal pijat. Tapi itu dalam rangka untuk mem-VIP-kan tubuh aja sih. Dan Tapi kalau pijat perspektifnya- saya setuju loh Mas. Dan perspektifnya tuh pemberdayaan juga kan? Kan tujuannya untuk bisa lagi maju ke depan lagi. Iya. Kan tujuannya betul Mas. Oh saya butuh pijit agar saya bisa performanya bagus. Jadi butuh dulu, tapi ini butuhnya ini fungsinya apa? Gitu loh Mas. Supaya kita bisa mengakali gitu loh Mas. Iya. Perkaliannya itu. Jadi otak kita merasa, oh dia butuhnya banyak, ayo kita hasilkan lebih banyak. Itu tuh, sepakat. Iya nggak sih Mas? Jadi setelah saya menerapkan hal itu, keuangan saya melonjak drastis. Habib pacarnya kan baru satu toh. Kalau nambah 2 lagi barangkali rezekinya bisa lebih gitu. Kira-kira. Mas tolong ya nanti didengar sama Mas. Gak boleh ikut lagi ya Beb ya. Nambah enggak kurang iya. Ya Allah ya Rabbi. Aduh. Terus ada lagi tuh Mas kemarin tuh ya. Mungkin teman-teman bakalan relate ya. Setelah kita pintar menghasilkan uang, tugas kita selanjutnya adalah memperbanyak uang. Ini nih Mas, kalau misalnya ada orang indis ekonomi, jujur aja ya Mas ya, orang Indonesia itu banyak yang kaya Mas. Ya, tapi kurang orang yang bisa dipercaya. Sebenarnya banyak banget orang yang mau investasi terhadap suatu bisnis Mas. Tapi kita kekurangan orang yang bisa dipercaya gitu loh Mas. Dan orang-orang yang punya banyak duit ini Mas, mungkin yang menengah dulu ya Mas, yang nggak usah terlalu gede. Yang menengah ini bingung mau investasi kemana. Siapa yang harus dipercayai? Dimasuk di bank kadang suka ya. Kayak gitu sebenarnya Suka Mas. apa? Ya begitulah Mas. Suka hilang Iya, ya? soalnya kemarin teman saya habis ditipu kan. Tapi ya udahlah. Pak Putu kemarin berapa? 1,8 miliar ya? BRI ya? Bajingan ya BRI itu. Oh Masya Allah, tabarakallah. Wah Mas Hendra mau diganti 10 kali lipat itu Mas. Biasa aja ya Mas ya, kalau hilang. Terus kita menganggap ya Allah ya Rabbiku, mudah-mudahan itu bisa tersebar kemana-mana untuk jadi sedekah. Dibalikin Mas. Kayak kemarin saya ditipu kan Mas 3 juta tuh. Sebenarnya 3 juta Mas. Alhamdulillah sekarang. Iya. Ikhlasin guys. Ikhlasin biar dia yang rezekinya seret. Nah, kemampuan, skill untuk pengampunan, untuk memaafkan gitu ya. Bahkan kemarin kita ngobrol ya sama salah satu temen gitu ya. Jadi dia fokus hidupnya tuh, silakan kamu sakitin separah-parahnya aku nggak akan pernah membalas gitu.
Bahkan dia itu salah satu kebahagiaannya adalah ketika melihat orang-orang di sekelilingnya, teman-teman baiknya itu bisa naik level gitu. Dan dia bahkan nggak ngurus mau dia punya uang berapapun gitu. Yang menentukan kebahagiaannya tuh pokoknya dia seneng melihat teman-teman bahagia dan dia nggak pernah susah. Misalnya kayak saudaranya mau operasi, uang nggak ada gitu. Tiba-tiba langsung dia bilang ke tanah gitu, engkau mamaku gitu ya, engkau papaku gitu ya, bumi dianggap sebagai ibunya dia, langit dianggap sebagai papanya dia. Aku mau adikku ini operasi bayar 100 juta gitu. Tiba-tiba Karoma 1 menit setelah dia bilang kayak gitu, ya ada orang telepon lagi di mana, gini. Oh ini adikku mau operasi, butuh berapa? 100 juta, gini. Terus akhirnya langsung ditransfer cash dan aku ditunjukin WA-nya. Nggak usah pikir balikin ya, mudah-mudahan adiknya lekas sembuh gitu. Jadi hidupnya tuh dipenuhi dengan blessing-blessing seperti itu, tapi bukan tanpa sebab. Karena dia selalu memikirkan, pokoknya tuh melihat orang lain bahagia itu bener-bener dia sangat bahagia. Aku belajar banyak kemarin tuh. Saya juga Ya Mas, ampun. mudah-mudahan saya bisa ketemu ya sama perempuan atau Iya, laki Mas? perempuan. Perempuan? Ah. Wow, Masya Allah. Siapa namanya Mas? Besok lah kita ini ya. Miss Ya. Beruntung. Itu luar biasa banget. Itu tuh Keren itu Mas. wah, keren ya. Sebenarnya ada 3 ilmu ya Mas ya. Bukan 3 ilmu. Ada 3 hal yang sangat-sangat gede banget magnetnya Mas. Yang bisa menarik segala apapun di muka bumi ini Mas, di muka semesta ini. Pertama adalah rasa syukur. Oke. Kedua adalah rasa ikhlas. Serius. Yang ketiga adalah memaafkan. Maafkan. 3 itu Mas. Ikhlas, syukur, memaafkan. Itu luar biasa. Maafin aja apapun yang terjadi. Ya sudah ya Allah ya Rabbiku, aku ikhlaskan. Pasti yang terbaik akan datang. Pokoknya segala sesuatu yang udah terjadi itu terbaik gitu ya kira-kira ya. Iya Mas, saya kan kemarin juga diusir dari rumah sebenarnya Mas. Oh iya? Tapi kalau saya nggak diusir, saya nggak bisa jadi Hairoma. Iya. Kalau saya nggak jadi Gojek, Heeh. soul mapping saya Mas, angka saya tidak akan terpenuhi di bagian sosialisasi. Angka saya nggak ada angka 2 Mas. Sosialisasi saya nggak ada, tapi diperbaiki di Gojek. Iya. Jadi Allah itu perencana terbaik, oke? Allah itu perencana terbaik dan Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Allah itu memberi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi bukan berarti karena Allah perencana terbaik kamu nggak merencanakan apa-apa loh ya. Kita boleh merencanakan tentulah Mas. Tapi kalau misalnya Allah bilang belok kanan, Hasilnya. syukuri, ikhlaskan, maafkan. Oke. Kamu pengen BMW, kamu pengen Porsche, Hmm. tapi Allah ngasih Bentley. Hmm. Emang kenapa Mas? Iya, no problem. No problem. Kamu pengennya itu apartemen, tapi Allah kasih segedung-gedungnya. Ya no problem. Tapi Ini. seru. Di awal tadi obrolanmu tuh seru. Kadang kita tuh butuh semangat baru gitu ya. Dengan sesuatu yang kita sukai gitu. Kalau temanku tuh untuk supaya dia nggak boring gitu ya. Supaya nggak Iya, Mas. gini-gini aja gitu ya. Iya Mas. Oke, BMW udah punya nih. Apalagi ya. Langsung dia nekat biar punya challenge gitu kan. Iya. Oke, Lexus beli, langsung beli beneran gitu. Jadi dia selalu kayak gitu. Itu oke kah? Atau menyesuaikan dengan ya udahlah pokoknya tingkat polanya orang beda-beda atau gimana menurut Mas, Kak saya Roma? suka orang kayak gitu Mas. Gitu Demi ya? apapun, saya suka orang yang suka koleksi. Karena saya mikirnya kayak gini Mas, apa yang dia lakukan sampai dia bisa gitu loh koleksi gitu loh Mas. Saya penasarannya malah di situ. Doa apa yang dia ucapin sama Allah, perkataan apa yang dia ucapin sama Allah sampai Allah kasih bilang, kamu Lexus belum punya nih. Kamu Mercedes belum punya nih. Oh, Bentley belum punya nih. Oh, McLaren belum punya nih. Kebayang gak sih Mas? Saya justru penasaran, ini orang mikirinnya apa tiap hari Mas? Sebelum dia mau tidur, dia pikirin apa Mas? Makanya saya udah bilang teman-teman semuanya, ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ini saya penasaran sekali apa yang dipikirin sama orang kaya ini Mas. Yang 2 ini loh Mas. Sama orang yang kolektif itu loh. Iya. Ekonomi uangnya, cash flow-nya pasti bagus loh Mas. Seru, iya. Apa yang dia pikirin gitu loh Mas. Tapi tentang teman-teman semuanya ini bukan tentang uang. Sekali lagi ini bukan tentang uang, tapi kayak seneng aja gitu loh bisa beli sesuatu yang kita sukai. Iya nggak sih Mas? Tapi penting ada semangat baru ya Beb ya. Iya. Iya bener sih. Kebahagiaan orang itu beda-beda. Mungkin nggak relate. Nggak bisa gitu. digeneralisir Iya, juga ya. Iya gitu, benar itu Mas.
Sekarang Tapi nggak paham. seperti kebiasaan kita kalau ngonten sama Kak Roma tuh nggak lengkap rasanya kalau nggak ada sesi interaktif gitu ya teman-teman ya. Oh, I see. Silahkan sesi ini mungkin teman-teman boleh curhat, boleh tanya langsung ke Kak Roma Boleh, boleh. ya. Monggo apapun pertanyaannya, menurutku Kak Roma cukup recommended untuk sebagai konsultan masalahnya teman-teman. Tapi jangan tersinggung ya. Aku suka pokoknya. Aku suka caranya menjawab pertanyaan, caranya memberikan solusi itu banyak yang relate ya. Silakan sahabat, apabila ada yang mau tanya langsung ke Kak Roma, kami persilahkan. Kak Roma, gimana supaya minum dulu ya Kak Roma ya? Enggak apa-apa, Mas.